Bukit Jimbaran dikenal dengan keindahan alamnya, pemandangan laut dari atas bukit, dan suasananya yang tenang. Tapi di balik ketenangan itu, tersembunyi sebuah bangunan tua yang terlupakan oleh waktu. Mahasiswa lokal menyebutnya Gedung Y, bangunan kosong yang dulunya adalah asrama putri kampus. Letaknya tersembunyi di balik pepohonan lebat di ujung jalan setapak yang jarang dilewati orang. Cerita tentang Gedung Y sudah jadi semacam urban legend di kalangan mahasiswa. Katanya, dulunya tempat itu terbakar hebat. Salah satu mahasiswi Ayu dikabarkan terjebak di lantai 2. Tapi yang bikin merinding, jasadnya tidak pernah ditemukan. Sejak itu gedung itu dikunci dan ditinggalkan. Tapi ada yang bilang, setiap malam Jumat Kliwon, terdengar suara tangisan perempuan dari dalam sana. Gilang, mahasiswa baru yang punya channel YouTube horor kecil-kecilan, tertarik buat nyoba uji nyali di situ. Dia ngajak dua temannya, Tia dan Yoga, buat nginep semalam di Gedung J. Tujuannya jelas, rekam kejadian mistis buat konten. Mereka mulai mendaki ke lokasi sekitar jam 10 malam. Jalan setapak menuju Gedung G, gelap dan ditutupi kabut tipis. Sampai akhirnya mereka tiba. Bangunan itu berdiri angkuh, dengan cat terkelupas dan jendela-jendela tua yang pecah sebagian. Seolah-olah tempat itu menunggu seseorang datang. "Seriusan kita masuk ke sini?" tanya Tia, sambil melirik sekitar. "Udah, tenang aja. Kita cuman rekam, terus balik. Setengah malam paling lama," jawab Gilang santai. Begitu mereka masuk, hawa dingin langsung menyergap. Lampu senter yang mereka bawa terasa terlalu redup untuk menerangi lorong panjang yang berdebu. Di dinding ada coretan lama. "Jangan ganggu yang sudah tenang." Mereka mulai eksplorasi lantai bawah. Tidak ada yang aneh, hanya ruangan kosong dan bau kayu terbakar. Tapi begitu mereka naik ke lantai 2, tempat Ayu dikabarkan terbakar, kamera Gilang mati total, walau baterai baru diganti sebelum berangkat. Tiba-tiba terdengar suara perempuan menyanyi, suara pelan seperti lullaby dari ujung lorong. Tia langsung berhenti. "Dengar nggak? Itu suara nyanyi." Mereka mendekat perlahan. Semakin dekat, suara itu semakin jelas, tapi tiba-tiba berhenti. Di dinding dekat mereka, tergores tulisan baru yang belum ada tadi. "Kalian mengganggu. Sekarang giliran kalian tinggal di sini." Saat mereka panik dan berbalik untuk lari, lorong itu berubah. Tangga yang mereka lewati tadi hilang. Bangunan itu seolah hidup. Dinding-dinding memanjang, bayangan bergerak sendiri, dan suara tangisan terdengar dari berbagai arah. Tiba-tiba di ujung lorong muncul sesosok perempuan. Rambutnya panjang sebagian gosong, kulitnya terbakar, melepuh. Matanya hitam legam. Dia berdiri menunduk, lalu perlahan menatap mereka. "Aku belum bisa pergi. Kalian akan menemaniku selamanya." Tia menjerit. Yoga pingsan di tempat. Gilang berusaha menyeret Yoga turun, tapi setiap langkah seolah kembali ke tempat yang sama. Mereka terjebak dalam lingkaran waktu di gedung itu. Keesokan paginya, Satpam kampus menemukan kamera Gilang di halaman depan gedung. Rekamannya rusak, kecuali satu cuplikan terakhir. Wajah Ayu menatap langsung ke lensa dan berbisik, "Upload ini, biar yang lain datang juga." Tahun 1995. Gedung G masih berdiri megah saat itu. Bangunan 2 lantai itu adalah asrama khusus untuk mahasiswi semester akhir. Di salah satu kamar paling pojok lantai 2, tinggal seorang mahasiswi bernama Ayu Saraswati. Ayu dikenal sebagai sosok pendiam, selalu menyendiri, tidak banyak teman, tapi wajahnya cantik dan memikat. Banyak mahasiswa laki-laki terpikat, tapi Ayu selalu menolak. Bukan karena sombong, tapi karena dia menyimpan rahasia kelam.
Beberapa mahasiswi mulai resah. Mereka bilang sering mendengar Ayu berbicara sendiri tengah malam, bahkan terkadang menangis keras-keras. Suara gamelan Bali kuno sering terdengar dari kamarnya, padahal tidak ada alat musik apapun di sana. Dia bukan manusia biasa, bisik salah satu penghuni. Malam itu bertepatan dengan Tumpek Wayang, hari yang dipercaya paling dekat dengan dunia roh di kepercayaan Bali. Malam itu, Ayu kembali terdengar menyanyi sendiri di kamarnya, tapi kali ini lebih nyaring. Tidak seperti sebelumnya, nada-nadanya terdengar menyeramkan, seperti mantra kuno. Salah satu mahasiswi bernama Rini yang merasa terganggu mengetuk pintu kamar Ayu dengan keras, tapi tidak ada jawaban. Dia pun menggedor, dan saat pintu terbuka sendiri, dia melihat Ayu duduk menghadap cermin, membaca lontar kuno sambil meneteskan darah dari jarinya. Rini menjerit, berlari keluar, dan mengumpulkan semua penghuni asrama. Mereka sepakat Ayu harus dikeluarkan, tapi saat petugas kampus datang untuk menjemputnya, terjadi ledakan kecil dari dalam kamarnya. Lalu api menyambar ke seluruh lantai 2. Kebakaran terjadi cepat. Semua penghuni selamat, kecuali satu. Ayu menghilang, tidak ada jasad, hanya cermin retak yang tersisa dan lontar yang terbakar separuh. Sejak malam itu, gedung G dikunci. Tapi setiap malam Tumpek Wayang dari arah lantai 2, masih terdengar suara gamelan dan nyanyian Ayu. Kembali ke masa kini, Gilang tersadar. Ia berdiri di tengah lorong gelap. Tidak ada Tia, tidak ada Yoga. Di depannya ada cermin besar, retak, tapi masih utuh. Dan di dalam cermin, dia melihat dirinya bukan sebagai Gilang, tapi sebagai Ayu. Suaranya keluar dari mulut Ayu. Tangannya bergerak sendiri, menulis mantra di udara. Lo harus jadi bagian dari kutukan ini. Sebuah suara berbisik di telinganya, suara yang dingin dan familiar. Sekarang kamu yang jaga gedung ini. Sudah seminggu sejak Gilang menghilang di gedung G. Tia dan Yoga ditemukan oleh Satpam kampus dalam kondisi linglung dan trauma berat. Mereka terus mengulang kalimat yang sama. Gilang masih di dalam cermin. Kampus mulai heboh. Mahasiswa yang penasaran mulai datang ke sekitar gedung G untuk melihat-lihat. Ada yang live di TikTok, ada yang foto-foto buat konten horor. Tapi mereka tidak sadar, setiap kali seseorang memotret jendela lantai 2, selalu ada sosok Ayu berdiri di belakang tirai. Sementara itu di dalam dunia cermin, Gilang terjebak. Ia menyaksikan banyak jiwa lain yang juga terkurung di sana. Mereka yang dulu iseng, yang dulu tidak percaya, yang menertawakan kisah Ayu. Sosok Ayu kini tidak lagi menyeramkan. Dia duduk tenang di pojok ruangan, wajahnya penuh luka lama. Aku tidak ingin jadi hantu, bisiknya lirih, tapi tidak ada yang dengarkan aku dulu. Mereka bilang aku gila, mereka bakar aku hidup-hidup, lalu mereka lupakan. Gilang mulai mengerti. Ayu bukan makhluk jahat, ia cuman seseorang yang terluka, dikucilkan, dan diperlakukan seperti sampah hanya karena ia berbeda. Karena ia tahu sesuatu yang orang lain tidak paham. Dia bukan korban roh, dia korban manusia. Bagaimana aku bisa bebas? Tanya Gilang. Ayu menatapnya. Dengan satu syarat, kau harus mengingat aku. Ceritakan kisahku, dan jangan pernah biarkan orang lain masuk ke tempat ini lagi. Kalau kau bisa keluar, tutup gerbangnya selamanya. Gilang pun membuka matanya. Di rumah sakit, ternyata tubuhnya ditemukan 2 hari lalu, pingsan di depan gedung G. Tapi yang aneh, cermin di dalam gedung itu pecah berkeping-keping saat dia ditemukan. Sejak saat itu, tidak ada lagi penampakan Ayu. Tidak ada suara gamelan. Tidak ada sosok di jendela. Gilang menepati janjinya. Dia membuat video terakhir di channelnya. Bukan horor, tapi kesaksian.
Jangan jadikan cerita hantu sebagai bahan hiburan. Di balik setiap kisah mistis, bisa jadi ada luka yang tidak pernah disembuhkan. Arwah itu bukan untuk ditertawakan. Mereka hanya ingin didengar, dikenang, dan dihormati. Pesan moral, jangan pernah mengolok-olok atau mengabaikan seseorang hanya karena mereka berbeda atau terlihat aneh. Luka batin yang kita abaikan hari ini bisa menjadi kutukan yang menghantui masa depan. Dan ingatlah, beberapa tempat memang sebaiknya tidak dibuka kembali, bukan karena ada hantu, tapi karena ada kenangan buruk yang tidak pernah diampuni. Terima kasih sudah setia mendengar kisah misteri dari Dukung terus channel ini ya. Sampai jumpa di video misteri selanjutnya.